Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Ramadan Setiawan, ahli media akuntansi. Kan saya mahasiswa dari Universitas 11 Maret, jurusan S1 Akuntansi Transfer. Nah, pada kesempatan malam ini saya akan menjelaskan tentang inovasi dan pengembangan produk mengikuti perkembangan teknologi. Apa sih inovasi produk itu? Inovasi produk dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan pelaku usaha, pembuat produk, untuk memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan produk yang diproduksi selama ini. Produk yang dikembangkan tidak selalu dalam bentuk barang, tapi bisa berupa peningkatan pelayanan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 bahwa inovasi merupakan suatu rangkaian pengembangan dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam sebuah produk. Inovasi suatu produk ini bisa terjadi karena beberapa hal. Yang di antaranya itu ada feedback dari pelanggan atau dari konsumen, lalu kombinasi hal yang sebelumnya sudah ada, hingga penemuan terbaru. Lalu proses inovasi ini harus terus dilakukan sehingga produk menjadi terus berkembang, milik peningkatan, hingga mencapai kesempurnaan yang bisa dilakukan dengan cara memanfaatkan ilmu pengetahuan serta teknologi. Tujuan melakukan inovasi itu ada 5. Yang pertama itu ada meningkatkan kualitas dari produk tersebut. Lalu yang kedua itu memenuhi kebutuhan dari pelanggan. Ya kayak apa sih yang dibutuhin pelanggan itu? Apa aja sih yang dikeluhkan pelanggan tentang produk ini? Yang ketiga itu menciptakan pasar baru di tengah masyarakat. Dan adanya inovasi produk bisa membuka pasar baru dengan masyarakat sehingga bisa menambah income bagi perusahaan tersebut. Yang keempat itu mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan serta wawasan. Jadi, semisal perusahaan melakukan riset dan mengikuti perkembangan teknologi, terlibat perusahaan harus mengaplikasikannya pada suatu produk usaha yang dimilikinya, sehingga diharapkan produk ini tadi dapat berkembang dan memberikan nilai lebih bagi perusahaan. Nah, yang kelima itu mengganti produk atau layanan. Mengganti produk atau layanan ini, jika suatu produk tersebut di era zaman mungkin sekarang sudah mulai melek teknologi dan sudah memasuki era digital, apabila produk tersebut sudah tidak relevan, maka perusahaan harus mengganti produk atau layanan tersebut atau mengembangkan produk layanan tersebut sehingga masih bisa berkompetitif di era digital sekarang ini. Lalu fungsi dari inovasi. Yang pertama itu adalah mendorong terjadinya pertumbuhan. Dan adanya inovasi ini diharapkan dapat menumbuhkan suatu perusahaan tersebut sehingga menjadi perusahaan tersebut berkembang baik dari income maupun dari otomatis kalau income perusahaan meningkat, ini akan meningkatkan uh, meningkatkan poin-poin yang lainnya seperti kayak aset, modal kerja dan sebagainya seperti itu. Lalu yang kedua ini menjadi ciri khas sebuah produk atau perusahaan. Nah, beberapa perusahaan tertentu seperti kita kalau dengar tentang telekomunikasi, tentang jaringan internet dan sebagainya, pasti kita sudah terpikirkan di otak kita seperti, oh ini produk produk seperti jaringan telekomunikasi, ini perusahaan ini, perusahaan ini. Nah, sehingga dengan begitu akan mudah diingat bagi pelanggan dan menjadi ciri khas dari produk di suatu sektor. Yang ketiga itu bisnis bisa berjalan secara relevan. Nah, diharapkan dengan adanya inovasi ini, perusahaan tidak tertinggal dengan pesaing-pesaingnya, sehingga bisnis yang dijalankan perusahaan tersebut dapat jalan relevan dan diharapkan makin berkembang ke depannya. Manfaat dari inovasi produk. Melakukan inovasi pada barang yang diciptakan akan membuat bisnis semakin kompetitif
sehingga secara tidak langsung akan bermanfaat pada nilai perusahaan pembuatnya. Perusahaan atau pemilik usaha yang membuat suatu produk yang terus berinovasi akan mampu mengalahkan pesaing-pesaingnya. Perusahaan yang terus berkembang dan melakukan inovasi juga akan semakin dikenal oleh masyarakat. Nah, pentingnya teknologi itu apa sih buat inovasi produk ya? Perusahaan yang notabene sebagai penghasil suatu produk atau menyediakan jasa dengan adanya teknologi akan sangat mendukung pekerjaannya dan mampu memuaskan setiap konsumen. Bantuan teknologi akan mempermudah dan mempercepat pekerjaan, kemudian bisa memberikan hasil yang lebih maksimal, sehingga perusahaan memiliki peluang untuk meningkatkan profit dalam waktu yang cukup singkat. Karena setiap perusahaan tentu saja bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga dengan menerapkan penggunaan teknologi bagi perusahaan, hal ini sangatlah penting yang akan membantu perusahaan tersebut untuk semakin maju ke depannya. Dan begitu antara inovasi dan teknologi yang diterapkan dalam perusahaan haruslah bergerak secara beriringan, di mana inovasi akan memberikan nilai plus bagi suatu perusahaan, dan teknologi akan mendukung setiap proses kerja agar mendapatkan hasil yang maksimal. Ini ada contoh-contoh produk inovasi. Dari gambar yang paling kiri dengan tas itu tentang smartphone. Jadi waktu dulu itu mulai pertama itu ada handphone ya. Handphone kita cukup terkenal dengan merek Nokia. Nah, karena seiring berkembangnya teknologi, Nokia masih memegang teguh prinsipnya untuk menggunakan software atau produk yang mereka miliki. Berbeda dengan kompetitor-kompetitornya yang sudah mengupgrade dan mengikuti perkembangan zaman dengan meluncurkan smartphone terbaru. Nah, seperti itu adalah contoh minornya seperti itu. Untuk smartphone sendiri, seiring berjalannya waktu, setiap tahun pasti akan bermunculan smartphone terbaru. Nah, smartphone terbaru ini adalah hasil dari inovasi dari produk-produk keluaran sebelumnya, baik itu pengembangan dalam seperti kamera, hardware-nya, atau software dan sistemnya, serta penambahan fitur-fitur terbaru. Nah, gambar yang kedua ini ada gambar logo 5G, di mana kita mengetahui dari dulu itu internet itu awalnya dari 2G atau yang disebut jaringan 8G. Nah, yang ketiga itu ada 3G, dan keempat itu ada 4G hingga 4G plus, yang kelima sekarang itu hingga ke jaringan 5G. Nah, apa sih efeknya kalau jaringan ini semakin cepat depannya? Yang pasti kalau jaringan semakin cepat itu akan memudahkan masyarakat, mungkin dari pengguna jaringan internet untuk mengakses berbagai informasi tertentu, dan berguna bagi suatu institusi atau media untuk menyalurkan berita secepat mungkin ke masyarakat, sehingga masyarakat tidak ketinggalan berita-berita terkini seperti itu. Nah, yang ketiga ini ada Bank Neo. Bank Neo ini adalah suatu contoh bank digital. Di era digitalisasi ini, apalagi setelah pandemi COVID ini, kemajuan teknologi itu sangat cepat sekali. Dan masyarakat dituntut untuk melek teknologi, sehingga masyarakat itu harus beradaptasi ke teknologi, ke era digitalisasi ini. Nah, munculnya berbagai bank digital ini bisa menawarkan berbagai keuntungan dari bank-bank, mungkin bank-bank konvensional. Seperti contohnya ada tingkat suku bunga yang returnnya itu sangat kompetitif. Dan misalkan kalau misal bank konvensional, mungkin akan mengikuti tingkat suku bunga dari kebijakan suatu negara tersebut. Nah, contohnya di Indonesia sendiri, ketika saya melihat waktu tahun kemarin itu,
tingkat suku bunga di Indonesia itu sekitar 3-4%. 3 atau mungkin 3-5%. Nah, produk yang deposito yang ditawarkan di Bank Neo ini bisa mencapai tingkat suku bunganya itu 7-10%. Setara return dari mungkin surat surat berharga seperti saham dan obligasi. Nah, keunggulan lainnya dari bank-bank digital ini adanya transfer tanpa biaya dari bank digital ke rekening bank konvensional, sehingga untuk perputaran uang, mobilitas uang itu bisa lebih efisien dan lebih efektif. Nah, yang keempat ini gambarnya ada dari produk Dana, GoPay, OVO, Linkaja, dan ShopeePay. Nah, e-money ini bukan suatu inovasi dan era teknologi ini untuk memudahkan masyarakat itu melakukan pembayaran. Seperti kita tahu ada GoPay dan OVO ini, mereka bekerja sama dengan perusahaan di bidang transportasi. Seperti kita tahu GoPay itu dengan Gojek, OVO itu dengan Grab, lalu ada produk dari Linkaja itu bekerjasama dengan Telkomsel, dan ShopeePay bekerjasama dengan Shopee. Nah, apa sih tujuannya dari e-money tersebut? E-money ini memudahkan kita untuk melakukan pembayaran atau pembelanjaan. Dengan e-money ini kita tidak perlu membawa cash yang terlalu banyak. Sekarang e-money ini sudah tidak lagi bekerja sama untuk perusahaan itu saja. E-money ini sudah menyebar ke seperti berbagai di mall, kita melihat berbagai makanan, kita bisa membayar, lalu kita bisa belanja menggunakan uang dari e-money kita. Jadi kita cashless, kita tidak perlu membawa uang terlalu banyak, kita bisa menggunakan e-money dan melakukan pembayaran dengan melalui smartphone yang kita miliki dengan melakukan scan pada barcode di outlet tersebut. Nah, gambar terakhir ini agak gambar dari Tesla. Nah, beberapa tahun yang lalu Tesla ini melakukan inovasi untuk menciptakan kendaraan listrik. Di mana kendaraan listrik ini sangat bermanfaat sekali bagi untuk mendukung Go Green, karena kendaraan listrik ini dinilai cukup efisien dan ramah lingkungan. Dengan adanya kendaraan listrik ini diharapkan dapat mengurangi penggunaan dari bahan bakar minyak, karena kita tahu semakin berkembangnya zaman, semakin ke sini masyarakat itu semakin banyak. Otomatis jika masyarakat semakin banyak, eh, mobilitas masyarakat itu akan semakin meningkat, sehingga memerlukan transportasi yang lebih banyak pula. Nah, dengan adanya transportasi yang lebih banyak, jika menggunakan bahan bakar minyak, otomatis ini akan membuat kelangkaan bahan bakar minyak. Seperti kita tahu sendiri, minyak ini adalah bahan bakar yang mungkin sulit untuk diperbarui dan butuh waktu bertahun-tahun hingga mungkin puluhan sampai ratusan tahun untuk menghasilkan minyak ini. Mungkin seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir dalam webinar saya pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.